Shalom Bapak Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia, Senin 12 Agustus 2024. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari Roma 1 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-25. Roma 1 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-25. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu bagi kami. Engkau boleh menuntun dan menyertai hari-hari hidup kami, sehingga hari ini kami masih boleh melakukan setiap tugas panggilan pelayanan kami sampai dengan saat ini. Ya Bapa di sorga, kami menyadari bahwa kami terbatas. Sebagai manusia yang terbatas, kami membutuhkan kekuatan daripada Tuhan untuk terus menguatkan hidup kami. Saat ini ya Bapa, firman-Mu akan menolong kami. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hikmat untuk kami boleh menerima setiap apa yang kami terima dari firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Roma 1 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-25. Di bawah perikop, hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka mengganti kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan ciptaannya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tapi juga yang mau melakukan di dalam hidup setiap hari. Kekasih-kekasih Tuhan, tema yang membimbing kita di dalam perenungan pada saat ini adalah manusia dan karyanya. Berbicara tentang manusia, kalau kita mau melihat manusia itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan begitu luar biasa. Allah dengan kasih-Nya yang begitu besar kepada kita manusia,
sehingga kita bisa mengatakan bahwa kita ini adalah makhluk yang paling mulia di antara makhluk yang lain. Kualitas kita sebagai ciptaan adalah kualitas yang jauh berbeda. Kita diberikan hikmat, kita diberikan akal budi untuk bagaimana kita hidup sebagai manusia yang punya kualitas diri yang baik, hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Dan di dalam hal ini, Papa Mama, saudara-saudariku yang diberkati, saya mau bilang bahwa sehebat apapun manusia tidak bisa sama seperti Allah yang menciptakan kita. Allah sebagai pencipta, Dia memiliki otoritas atas kehidupan kita. Jadi kalau kita mau membandingkan diri kita seperti Allah, atau mau menyamakan diri kita sama seperti Allah, tidak bisa. Allah menciptakan manusia dengan begitu hebat, begitu luar biasa. Tapi di sisi lain, manusia apakah mampu seperti itu? Dari sisi itu kita bisa melihat manusia tidak bisa menciptakan dirinya sendiri, karena anugerah daripada Allah saja sehingga diciptakannya manusia. Di sini karya Allah kita bisa lihat, sehingga kita bisa membandingkan bagaimana manusia dengan Allah. Allah sebagai yang utama, Allah sebagai pencipta yang harusnya kita akui dalam kehidupan kita. Tapi nyatanya manusia tidak melihat Allah sebagai yang utama dalam hidup ini. Manusia seringkali mencari hal-hal yang baik dari dunia. Dan firman Tuhan mau mengingatkan kita, sekalipun kita kuat, dan sekalipun seringkali kita menyebut diri kita anak-anak Allah, firman Tuhan di ayat yang ke-21 mengatakan, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Ini bukti bagaimana Allah itu belum menjadi yang utama dalam hidup. Nyatanya di ayat yang ke-22 mengatakan, mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Manusia kalau kuat, merasa penuh hikmat, melihat Allah sebagai bukan yang utama. Melalui tindakan, pikiran, perkataan kita, Allah bukan yang utama. Maka dari itu mari kita berefleksi bersama-sama. Firman Tuhan sangat keras mengingatkan kita kembali melakukan apa yang Allah mau. Itu akan terlihat ketika kita melakukan pelayanan,
motivasi kita, semangat kita seperti apa? Apakah Allah yang utama atau keberhargaan diri? Bagaimana menonjolkan diri sendiri itu lebih yang utama. Maka dari itu, Papa Mama, saudara-saudariku, mari kita undang Roh Kudus untuk membimbing kita, merenungkan dan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu bagi hidup kami. Biarlah hidup ini terus memuliakan Tuhan. Hidup ini terus mengutamakan Tuhan di dalam setiap jalan hidup kami. Mari tolong kami melalui kuasa Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.